Kebanyakan orang tuh setahun pertama pernikahan tuh pasti so sweet lah. Udah berapa tahun pernikahan, Pak? Setahun lebih. Nah, sudah mulai ada pahit-pahit dikit. Gitu ya. Pokoknya yang setahun ke bawah ya kayak Tenui misalnya baru Desember kemarin. Mungkin masih lah gitu. Februari kemarin masih oke-okenya gitu. Tapi biasanya nanti 6 bulan setahun gitu. Apalagi kalau sudah mulai istri hamil. Di situ ujian udah mulai gitu ya. Dan saya ngerasain sebagai cowok, makanya hebatnya buku ini kita betul. ada 2 versi nih. Betul. Ada versi suami, ada versi istri. Dan banyak kan ini juga kita nggak diskusi, nggak koordinasi. Saya nulis aja gitu, beliau nulis aja. Dan benar banyak hal yang bagi saya itu nggak penting, bagi dia penting, ya, gitu betul. kan? Iya benar ya. Kacamata suami beda. itu beda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, tim? Sehat semua? Ya, selamat menikmati jamuan di bawah pohon, ya. Ditemani pasangan yang halal kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum ya OTW ya, mudah-mudahan ya. Sabar kakak ya, kamu kan masih kecil ya. Ya teman-teman semua, kita mau ngomongin dulu tentang kenapa sih kita tuh buat buku Marriage Undercover ya saya? Ya, jadi gimana saya? Ya, jadi dari filosofi awal nih namanya Marriage Undercover. Kenapa sih namanya Marriage Undercover? Coba kita diskusi panjang sih sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa judul itu langsung muncul ya. Jadi kalau kita buat buku yang lain kadang butuh perenungan mungkin ya, 1 pekan, 2 pekan atau bahkan 1 bulan gitu. Cuma buku Marriage Undercover dari awal kita udah yaudah kita marriage undercover aja gitu kan. Saya juga langsung setuju, biasanya kita dan berdebat langsung setuju dulu ya, biasanya kita berdebat. Alhamdulillah gitu ya. Jadi awalnya sih dari keresahan kita tentunya ya, dari kemirisan kita juga tentang jumlah perceraian di Indonesia ya, yang bisa mencapai 500.000 per tahun, atau bisa dibilang itu tahun 2018 ya, atau bisa dibilang setengah jam ini udah ada 60 pasangan yang cerai di Indonesia. Jadi setengah jam aja udah ada 60. Jadi pernah dengar ya dulu di sebuah seminar gitu. Ya, dari kemirisan kita, kemudian keprihatinan kita juga banyak pasangan-pasangan yang curhat gitu. Akhirnya perlu nih kayaknya kita sharing gitu. Walaupun kita juga bukan seorang yang ideal ya. Ideal, ahli atau ya. Cuma alhamdulillah kita sudah 9 tahun pernikahan, sudah mengalami juga bagaimana apa ya? Lika-liku rumah tangga, suka duka. Seperti itu gitu. Akhirnya setelah kita buat buku Jangan Jatuh Cinta Tapi Bangun Cinta, itu yang pranikahnya, asiknya bangun cinta gitu. Itu juga sedikit ada tentang pas menikah, tapi sedikit sih sebetulnya ya. Dan itu masih teoritis gitu. Nah, di Marriage Undercover ini makanya judulnya Undercover gitu ya. Kita ngebongkar rahasia suami istri. Walaupun dalam tanda kutip ya, bukan rahasia yang memang tidak boleh kita bicarakan ya gitu, rahasia di kasur tentunya gitu. Cuma kita mengungkap hal-hal yang tabu dibicarakan oleh suami istri, kemudian dibicarakan juga oleh pasangan, ataupun kita kadang nggak tahu gitu mau cari ilmunya ini dari mana gitu ya. Apalagi untuk yang memang misalnya nggak tahu buku kitab ataupun memang sumber yang sahih gitu ya. Kita berusaha untuk mengungkapkan itu secara realitanya, ilmunya seperti ini. Cuma memang kadang ilmu itu nggak sesuai dengan realitanya gitu ya. Makanya kita combine dengan gitu. pengalaman-pengalamannya. Jadi ternyata berumah tangga itu ada seninya. Nah, kalau seni itu kan berarti benar-benar sangat spesifik juga, tergantung pasangan itu masing-masing gitu. Cuma kita sharing mengenai kunci-kuncinya loh gitu. Seperti itu. Dan yang saya rasakan sih emang gini ya, kebanyakan orang tuh setahun pertama pernikahan tuh pasti so sweet lah. Udah berapa tahun pernikahan, Pak? Setahun lebih. Nah, sudah mulai ada pahit-pahit dikit. Gitu ya.
Pokoknya yang setahun ke bawah ya kayak Tenui misalnya baru Desember kemarin. Mungkin masih lah gitu. Februari sorry. Februari kemarin masih oke-okenya gitu. Tapi biasanya nanti 6 bulan setahun gitu. Apalagi kalau sudah mulai istri hamil. Di situ ujian udah mulai gitu ya. Dan saya ngerasain sebagai cowok, makanya hebatnya buku ini kita betul. ada 2 versi nih. Betul. Ada versi suami, ada versi istri. Dan banyak kan ini juga kita nggak diskusi, nggak koordinasi. Saya nulis aja gitu, beliau nulis aja. Dan benar banyak hal yang bagi saya itu nggak penting, bagi dia penting, ya, gitu betul. kan? Iya benar ya? Kacamata suami beda, itu beda. Ternyata gitu. sudut pandangnya beda. Gitu. Jadi banyak pembahasan yang pas kita cek, ya alhamdulillah saling melengkapi nih, gitu. Ina ngomongin tentang hal-hal yang menurut saya, oh ya itu memang versi wanita banget, dari mulai hamil, dari mulai hubungan suami dan istri gitu ya. Tapi kalau saya lebih ke bagaimana visi keluarga, bagaimana nafkah, itu bagi saya lebih penting gitu loh. Nah ini yang biasanya banyak terjadi di luaran sana gitu, yang nggak paham sama hak dan kewajiban suami dan istri gitu ya saya. Gimana, ada lagi tambahan? Apa aja sih Ya, bocoran-bocoran dalam-dalamnya? bocorin ya. Dikit-dikit dah. Nanti kita bahas dikit-dikit ya. Marriage Undercover, ya tadi karena versi suami istri beda gitu, mungkin Manda lebih ke istri ya. Sekarang Manda lebih ngejelasin tentang persepsi istri mengenai pernikahan itu sendiri gitu. Dan kita mulainya sudut pandang atau pembagiannya ya dari mulai segi kan kita belak-belakan soal dapur ke kasur gitu nih ya. Jadi itu tagline-nya ya? Tagline-nya gitu. Marriage Undercover belak-belakan persoalan rumah tangga dari dapur ke kasur atau di kasur ke dapur gitu ya. Yang selama ini kita tahu bahwa istri itu kadang antara dapur, kasur, sumur gitu. Emang bener gitu, emang kayak gitu loh gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak maknai itu, kita bakal bosan, boring, lelah gitu. 4L ya. Lemah, lelah, letih, lesu gitu. Kalau kita nggak maknai pasti akan ngerasa seperti itu istri itu kan. Nah gitu, pembahasannya dari kasur ya, misalnya dari kasur dulu. Manda bahas tentang dari awal nih. Jadi yang belum menikah juga justru ini bagus banget gitu. Justru keren banget yang belum menikah baca buku ini gitu. Ini yang belum menikah di sini. Justru Manda ucapin selamat karena kalian udah one step ahead gitu. Udah satu tahap dapat ilmu ini yang nggak jarang. Yang orang yang udah nikah baru dapat gitu ilmu ini tuh gitu, paham nggak? Biasanya udah nikah baru aja mentok lagi gitu ya. Dan selama ini saya juga sering share di Instagram, di Facebook, di YouTube juga pranikah aja terus sampai saya juga boring gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih banyak dan itu lebih banyak masalahnya tuh justru ketika kita sudah menikah gitu loh. Kebanyakan orang kan yang penting tuh mana jodohku. Sekarang udah dikasih jodoh, ayo mau kayak gimana gitu. Kayak orang, aku mau lulus kuliah, iya udah lulus kuliah, lu mau ngapain? Gitu kan bingung juga gitu, bingung, akhirnya jadi pengangguran terdidik gitu ya kan. Ada lagi orang misalnya, aku harus harus nikah, udah nikah nanti bingung juga mau ngapain, tinggal di mana dan yang lain. Nah itu yang kita bongkar semua ya, dengan pengalaman juga yang ada ya. Ya jadi tadi dapur ya, kasur dulu nih gitu, tentang ta'aruf malam pertama, kemudian honeymoon, second honeymoon. Nah ini yang kadang suami istri juga lupa atau bahkan memang tidak merencanakan gitu. Jadi second honeymoon itu penting banget gitu. Bahkan Manda bilang minimal sebulan sekali, sebulan sekali gitu ya. Kalau misalnya yang nggak ada budget ya 3 bulan sekali gitu. Tapi sebenarnya nggak harus, yang nggak usah juga pakai budget ya sebenarnya, tapi lebih ke quality time ya, quality time. Betul. Jadi tanpa bawa kerjaan ya, jadi betul-betul handphonenya tolong ngomongin. dimatikan. Gitu. Karena kita juga sering gitu ya. Nah, kayak kemarin tuh kita datang ke sini, ini komit ya, kita nggak akan foto dulu, kita ingin menikmati dulu, baru besok kita tag. Oke siap. Manda udah simpan handphone. Udah simpan handphone. Aku, foto dulu, tolong fotoin. Oh iya gitu ya. Kadang di satu sisi kita butuh konten, tapi satu sisi benar kita jangan sampai terjebak dengan tidak menikmati gitu. Betul. Saya pernah bawa beliau ke Turki. Di Turki kita udah clash gitu. Ini udah sedang hamil juga gitu. Kelasnya kenapa? Ya aku butuh konten gitu. Aku mau foto kamu, aku mau video, mau apa gitu. Dia, udahlah aku mau menikmati gitu. Nah sering jadi beda gitu loh. Tapi saya pikir-pikir juga, iya juga ya. Di Malaysia kok inget kita, ya. Malaysia ya, kita Twin Tower itu kan. Gitu. Wah, Mana tuh kita yang marahan. wah, amazed banget gitu kan. Amazed banget. Ayo kita foto. Soalnya keburu maghrib, emang bener juga gitu. Kalau udah lewat sana kan nggak bagus ya fotonya. Akhirnya gitu. marahan. Jadi orang lihat di foto bagus, padahal kita lagi. Terakhir kemarin kita di Mekah ya, kasih tahu ya. Di Mekah tuh saya tuh ingin banget bawa istri ke Gua Hiro.
Jabal Nur ya, karena kita Iya, udah 2 iya, kali kan iya. umrohnya. Sekali ya? Umroh 2 kali, Dua cuma kali kan? nggak Umroh 2 kali, ke nggak pernah ke Jabal Jabal Nur. Nur. Nah kebetulan beliau bawa mertua, ibu Bawa mertua, orang tua. yang itu kan udah sepuh Yang butuh perhatian. dan butuh perhatian. Aku udah semangatnya pagi-pagi. Say, pagi-pagi nih, pada subuh kamu udah siap ya? Ini malah mama nggak mau ikut, mama di sini aja. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu aja kan, ya izin ke mama. Tapi kasihan mama, katanya saya udah komit pas dia datang. Oh ini jadinya kamu milih dia atau milih aku, jadi kayak gitu. Serius ini nanti makanya ada di buku itu, salah satunya adalah pertentangan dan mertua. Ini rame loh. Oh, sampai aku aja minta maaf ke mama gitu ya, karena dan sampai saya ngomongin kata-kata yang itu hampir ada di titik kita nadir loh, bayangin. Itu di depan Mekah loh, di depan. Jadi memang itu persoalan rumah tangga itu memang selalu ada gitu, baik masalah yang kecil atau besar, dan jangan kira kita nggak ada masalah ya. Kita sampai saya yang nulis lah ke istri. Kamu kalau masih dan keluarga, sok aja keluarga. Berarti kamu nggak ngikut saya. Ini ngomongin tentang ketaatan saya bilang gitu. Karena sebenarnya simpel deh. Tapi gini, karena saya udah ngebayang, saya ingin dia tuh seperti Siti Khadijah yang Paham menapaki sih. gitu loh. Indah kan berdua, ayo kita tapaki. Mama nggak bisa, sok di bawah aja. Tapi mamanya nggak mau. Ya, galau jadi gitu. salah paham. Sedangkan mana udah bilang awalnya tuh yang wayahna gitu, intinya pahit-pahitan, wayahnya apa bahasa Sundanya ya. Intinya saya bawa mama, saya ingin mendampingi mama. Maksudnya supaya bisa mengalah untuk ke mama dulu lah gitu kan. Nah, pas itu puncaknya ya ternyata memang namanya suami tetap suami gitu. Kita harus tetap taat sama suami, mau dibawa Yeah. kemanapun gitu. Walaupun kita udah komitmen apapun, tetap istri harus tunduk ke suami. Itulah Akhirnya kita yang- buat puisi-puisi gitu ya. Nah, akhirnya Manda kalau kesel tuh gitu kan, selain nangis gitu ya, Manda juga nangis. Masa Manda gak nangis sih gitu kan. Terus Manda biasanya buat puisi gitu. Jadi lebih ingin keberkarya gitu. Akhirnya Manda buat cinta semurni Khadijah gitu ya. Jadi walaupun Manda nggak naik ke Jabal Nur, tapi Ya. sebenarnya Manda bisa memaknai. Iya, iya. Tapi kalau suami inginnya didampingi sama istrinya Iya. ya nggak gitu kan. Seperti itulah. Dan itu akan terjadi sama Kang Aga, sama Teteh juga, sama Menemui Teno, Kang sama Hasan ya, Kang Hasan siap-siap. juga. Tidak menutup kemungkinan, karena gini, selalu namanya keluarga itu diuji ya. Kalau enggak dengan pasangan, dengan mertua. Kalau enggak dengan mertua, dengan ipar. Tuh. Dengan itu kita bahas semua, saya. Betul ya, kita bahas di buku itu. Kalau enggak dengan ipar, orang ketiga. Will. Ya Pil, Pil, wanita idaman lain dan wanita pria pria idaman idaman lain. lain. Enggak selesai di sana, di ekonomi diserang. Enggak selesai di ekonomi, di anak, enggak dapat anak. Dan itu sebenarnya ujian-ujian yang bisa jadi membuat keretakan dalam rumah tangga atau justru menguatkan hubungan antara suami dan istri. Nah pokoknya di sesi pertama ini kami cuma ingin, pokoknya penasaran kan gitu. Ya jangan lupa Ini aja. belum bahas bab ini, Belum bahas baru bab, belum bahas. awalnya aja. Nanti kita mau coba bahas bab dikit-dikit ya. Siap. Oke, jangan lupa untuk follow Instagramnya Setia Furqon dan Manda Ina Agustina, dan lihat nanti promo-promo buku kita. Insya Allah kita akan sebentar lagi launching buku Marriage Undercover. Mudah-mudahan manfaat buat semua orang yang mau menikah, bahkan yang belum menikah. Ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now